S-Line, drama yang mengisahkan seorang gadis bernama Hyun Hyuk. Gadis ini memiliki kekuatan aneh di mana sejak kecil dia bisa melihat garis merah di kepala orang, yang mana arti garis merah itu menunjukkan seberapa banyak hubungan seks mereka dan dengan siapa mereka melakukannya. Kemampuan itu membuat Hyun sangat terganggu. Apalagi Hyun juga melihat perselingkuhan ibu dan ayahnya dari garis merah itu. Dan karena ibunya tahu suaminya selingkuh dengan adik perempuannya, dia pun menghabisi suaminya dan kejadian itu membuat Hyun trauma. Ibunya juga kabur meninggalkan Hyun dan karena trauma itu Hyun beberapa kali mencoba bundir namun dia terus selamat. Hyun kini sangat takut keluar dan kini dia fokus mencari tahu asal kemampuannya, bagaimana cara menghilangkannya dan apakah ada yang sama seperti dirinya. Suatu ketika ada tetangga baru yang ingin menyapa Hyun, namun karena takut Hyun tak berani membuka pintu. Namun dia tetap mengambil buah pemberian wanita itu karena selama ini Hyun hanya memakan buah kaleng. Dia sangat senang dengan buah segar itu, apalagi di hari berikutnya tetangganya itu kembali memberinya buah segar. Di tempat lain diperlihatkan seorang detektif bernama Han Ji-wook yang juga bertetangga dengan Hyun dan hidup bersama keponakannya. Ji-wook belum menikah dan kehidupannya penuh dengan seks. Di sekolah keponakan Ji-wook dibully. Dia bernama Kang Sun-ah. Dia dibully dan diminta untuk memberikan uang. Kalau tidak, dia akan terus mereka siksa. Mereka tak takut walau tahu paman Sun-ah adalah polisi. 더 신고하면 그때 진짜 여기서 확 잃어버린다. Kembali ke Ji-wook, mereka mendapat kasus aneh di mana seorang gadis meninggal dunia tanpa ada tanda-tanda mencurigakan. Namun Ji-wook yakin itu adalah pembunuhan dan kejadian itu juga ada di sekitar tempat tinggal Hyun. Malam hari, Hyun kembali diberi buah, dan saat melihat berita tentang gadis yang ditangani Ji-wook, Hyun melihat ada pria aneh yang hanya memiliki satu garis. Hyun sangat tertarik dengan orang yang hanya punya sedikit garis, dan kebetulan pria dengan garis satu itu datang ke tempat tinggalnya. Hyun jadi khawatir dan bersiap menelpon polisi. Apalagi pria itu menjumpai tetangga barunya. Namun saat dia sudah menelpon polisi, ternyata itu adalah pasangan wanita itu. Dan saat mereka berhubungan seks, garis pria itu bertambah menjadi dua. Keesokannya di sekolah karena Sun-ah tak datang, para pembuli membuka paksa loker Sun-ah dan ada surat cinta yang membuat mereka tertawa. Sementara di rumah, Ji-wook yang baru pulang langsung diminta uang oleh Sun-ah, namun Sun-ah merasa itu kurang. Melihat luka Sun-ah, Ji-wook berusaha membantunya, namun Sun-ah tak mau jujur tentang keadaannya dan hanya minta diberikan uang. Kemudian Ji-wook ditelepon rekannya, memberitahu tentang telepon Hyun kemarin dan minta Ji-wook mencari tahu. Ji-wook pun segera menghampiri rumah Hyun. Namun saat melihat garis di kepala Ji-wook yang banyak, Hyun makin takut membuka pintu. Kebetulan ada pria yang lewat dan menjelaskan tentang Hyun yang tak pernah keluar rumah. Ji-wook pun paham dan Ji-wook menjelaskan kalau dia adalah detektif yang hanya ingin bertanya tentang telepon Hyun kemarin. Hyun pun membuka sedikit pintu dan bilang kalau dia hanya salah paham tentang pria berhelm yang ia lihat kemarin dan langsung tutup pintu. 학생 아니에요? 학교 안, Malam hari, pria berhelm kembali datang, namun kini garisnya kembali menjadi satu. Dan anehnya, dia mengintip pintu Hyun yang membuat Hyun sangat takut. Sementara di tempat lain, Sun-ah kembali tak masuk sekolah karena dia belum punya uang yang diminta para pembuli. Hingga ia nekat ingin mencuri uang, namun mentalnya tak berani. Apalagi di sana muncul teman pria pembuli. Di kantor, Ji-wook diberitahu rekannya tentang mantan kekasih si korban yang sudah putus 1 tahun lalu. Namun mereka tetap curiga karena sudah putus, mereka malah tinggal satu gedung. Saat melihat fotonya, Ji-wook pun teringat kalau pria itu adalah pria yang menyapanya saat menghampiri rumah Hyun. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa pria itu. Namun Ji-wook dapat panggilan darurat dan minta rekannya pergi duluan. Ternyata Ji-wook datang ke rumah sakit karena ayahnya kembali membuat masalah dan ingin lompat dari gedung.
Sementara rekannya yang sampai di rumah pria itu tak mendapat sautan dan pintunya juga tak dikunci. Dia pun nekat masuk dan saat masuk dia melihat hal aneh di satu ruangan yang penuh dengan warna merah. Dia coba melapor ke Jiwook namun tiba-tiba dia diserang pria pemilik rumah. Mendengar suara itu, Jiwook pun segera menyusul rekannya. Sementara rekannya berhasil dikalahkan dan disekap di sana. Dan ternyata dialah si pria berhelm. Hyun langsung menyadari keberadaannya dan semakin takut karena dia menuju rumah tetangga barunya itu. Karena tak mau tetangganya jadi korban, dia membawa pisau dan memberanikan diri untuk keluar rumah. Namun karena rasa takut yang sangat kuat, dia malah pusing dan pingsan. Sementara si pria berhelm berhasil masuk namun si wanita kaget karena itu bukan pacarnya, melainkan mantannya. Dan ternyata pria itu juga bisa melihat garis merah. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang si wanita. Untungnya Hyun yang sadar akhirnya datang. Namun dia juga masih ketakutan. Pria itu merebut pisaunya dan langsung menikamnya, lalu kembali menyerang si wanita. Jiwook yang baru datang kaget melihat pintu Hyun terbuka dan saat masuk dia makin bingung dengan semua garis merah yang Hyun buat dan dari sana juga dia akhirnya melihat serangan pria itu. Jiwook kaget karena Hyun juga ada di sana. Hyun yang tersadar kembali mencoba menolong wanita itu dan langsung menusuk kaki pria itu. Namun untungnya saat pria itu ingin menyerang Hyun, Jiwook dari jauh langsung menembak pria itu. Dan sebelum pria itu meninggal, garis merahnya juga ikut menghilang. Dan Hyun sempat mendengar pria itu membahas tentang garis merah. Setelah kejadian itu, Hyun sangat syok dan anehnya lukanya juga sudah pulih. Jiwook juga memberikan kacamatanya yang terjatuh. Melihat kacamata, Hyun jadi teringat perkataan pria itu yang bilang dia bisa melihat garis merah. Hyun akhirnya tahu dia tak sendiri. Setelahnya Jiwook mengingatkan, Hyun datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Jiwook juga dibuat kaget karena keponakannya kenal dengan Hyun. Ternyata Hyun adalah teman sekolah Sun-a semasa SMP dan dia mengurung diri semenjak ibunya menghabisi ayahnya dan kemudian kabur. Menjelang subuh, Hyun sudah menemukan manfaat baik dari kemampuannya yang bisa menolong nyawa seseorang. Namun tiba-tiba pesan aneh masuk ke HP-nya, di mana dia diminta datang ke SMA tempat Sun-a sekolah karena si pengirim surat juga bisa lihat garis merah. Keesokannya di sekolah diperlihatkan seorang guru bernama Gyujin, guru wali kelas Sun-a yang terkenal ramah dan lembut. Sedangkan di rumah, Hyun mulai merubah hidupnya dan merapikan rumahnya. Sun-a juga sudah kembali masuk sekolah. Namun baru saja masuk, para pembuli sudah membulinya dengan meledek surat cinta Sun-a. Sun-a yang kesal mencoba melawan Kim Hyeong, namun dia tetap saja kalah. Beruntung, Gyujin datang dan memisahkan mereka. Setelahnya saat Sun-a mau pulang, tiba-tiba di lokernya ada kacamata yang mirip milik si pembunuh sebelumnya. Tanpa ragu, Sun-a mengambilnya. Di malam hari, Jiwook memeriksa ruangan aneh untuk mencari bukti lain. Dan dia sangat bingung dan kaget melihat adanya pola garis merah yang sangat banyak di sana. Sementara itu, Sun-a memakai kacamata itu dan bisa melihat garis merah di kepalanya dan sangat kaget melihat garis merah pamannya. Dia terus berkeliling untuk melihat semua garis itu dan akhirnya mengerti maksud dari semua garis itu. Dia pun sangat senang dengan kemampuan kacamata itu. Di sekolah dia senang bisa melihat kebusukan orang-orang di sekolah. Namun untuk Gyujin dia tak memiliki garis merah. Setelahnya Sun-a menemukan fakta dan aib dari si pembuli, di mana dia dan guru sastra memiliki hubungan terlarang. Setelahnya di kelas, ternyata Hyun memutuskan kembali sekolah dan dia satu kelas dengan Sun-a. Namun saat disuruh memperkenalkan diri, dia tak mau bicara. Kembali ke Jiwook, saat memeriksa data si pelaku, dia menyadari tentang kacamata pria itu. Namun saat dicari, kacamata itu tidak ada. Jadi dia memutuskan datang ke sekolah Sun-a karena 1 tahun lalu dia guru di sana. Di sana dia bertemu dengan Gyujin. Namun menurut Gyujin pelaku itu tak pernah memakai kacamata. Di tempat lain karena tahu aib dari Hyung, Sun-a mulai berani melawannya. Namun dia tetap kalah secara tenaga.
Namun tiba-tiba datang Hyun membantunya. Namun dia malah jadi diserang Heung. Namun gilanya Hyun malah menariknya untuk jatuh bersama dengannya. Heung pun sangat ketakutan dan Hyun minta dia tak mengganggu mereka lagi agar dia melepaskannya. Heung pun setuju dan dia dilepaskan. Namun bukannya berterima kasih, Sun Ah malah kesal dibantu Hyun. Di tempat lain, Gyun Jin membahas tentang Sun Ah karena dia banyak masalah. Namun Jiwook bilang dia tak bisa berbuat banyak karena Sun Ah akan marah kalau tahu dia datang ke sekolahnya. Dan benar, saat pulang Sun Ah tampak sangat kaget melihat pamannya datang. Setelahnya Jiwook pergi ke tempat pelaku sering pergi. Dari penjaga di sana, akhirnya ada yang bilang dia pakai kacamata. Dan bilang kalau pelaku sering berbuat aneh, di mana dia sering berhitung. Ternyata yang dilakukan pelaku adalah menghitung garis merah di setiap orang dan heran dengan kelakuan mereka. Namun setelah mendapat informasi, Jiwook malah dibungkus oleh wanita di sana. Di tempat lain, Sun Ah pergi mengikuti Hyung yang ternyata dia bertemu guru sastra di hotel esek-esek. Dia pun langsung memfoto kemesraan mereka. Namun setelah Sun Ah mengirimkan foto itu, Hyung malah tampak biasa saja dan kembali bermesraan dengan gurunya. Dan malah bilang ke Sun Ah kalau dia kebal hukum karena masih pelajar dan hanya gurunya lah yang akan dihukum. Sun Ah sedikit kesal, namun dia mendapat ide baru. Keesokannya, para guru membahas banyaknya kasus gelap antara guru dan murid. Di sana mereka juga menyinggung guru sastra, namun dia bilang tak mungkin ada yang suka dengannya. Namun tak lama, ada yang mengirim fotonya dengan Heung. Dia pun jadi sangat takut, apalagi diminta tebusan 20 juta won. Ternyata pengirimnya adalah Sun Ah, dan 20 juta itu ingin dia pakai untuk pindah dan hidup sendirian. Hyun pun bilang dia tak bersyukur dan malah ingin meninggalkan pamannya. Sun Ah bilang pamannya tak memperhatikannya, dan dia malah membahas kemana kabar ibu Hyun. Hyun pun bilang tak tahu kabarnya, apakah masih hidup atau tidak. Karena pembahasan tadi, Hyun jadi iri melihat kebahagiaan keluarga tetangganya. Namun dia sadar kalau itu semua hanya kebahagiaan palsu, karena setiap orang ada garis merah lebih dari satu. Keesokannya, guru sastra memarahi Heung karena terus bermasalah. Kemudian mereka pindah ke tempat sepi. Di sana Heung kesal karena dia dimarahi guru itu. Namun guru itu malah membahas foto mereka. Heung pun bilang kalau pengirimnya adalah Sun Ah. Guru itu pun malah marah, menuduh kalau Heung yang memberitahunya. Keadaan itu pun membuat mereka jadi saling kesal. Setelahnya, Heung melihat keadaan yang berubah, di mana Sun Ah menjadi sangat disukai orang-orang, dan banyak foto ancaman perselingkuhan yang disebarkan oleh Sun Ah untuk mendapatkan keuntungannya. Hyun pun bingung melihat semua kejadian itu. Dia juga melihat pertengkaran guru yang rahasia perselingkuhannya dibongkar oleh Sun Ah. Akhirnya dia sadar saat melihat kacamata yang dipakai oleh Sun Ah sama seperti yang dipakai si pelaku. Dia juga memberitahu Sun Ah kalau dia juga bisa melihat garis merah itu. Sun Ah awalnya kaget, namun dia tak peduli. Walau Hyun sudah bilang kalau kacamata itu membawa masalah, Sun Ah tetap akan memakainya. Kemudian saat pulang, Sun Ah bertanya bagaimana cara menghilangkan garis merah itu. Hyun tahu caranya dengan menghilangkan nyawa, namun dia tak memberitahunya. Malam harinya, ancaman Sun Ah membuat guru sastra sangat stres dan tertekan. Sementara Sun Ah malah bermesraan dengan teman prianya. Namun semuanya terhenti karena guru sastra mengajaknya bertemu di sekolah untuk memberikan uangnya. Sebelum ke sekolah, mereka pergi untuk foto. Namun di belakang ada Heung yang mengikutinya. Yang ternyata saat di toilet, Heung ada di sana dan tahu rahasia kacamata Sun Ah, dan dia mencuri kacamata itu. Saat sadar kacamatanya hilang, Sun Ah sangat panik, sementara Heung sangat senang sudah mempunyai kemampuan kacamata itu. Namun tiba-tiba ada yang menyerangnya. Sementara Sun Ah yang panik menuduh Hyun yang mencuri kacamatanya. Namun Hyun dibuat khawatir karena Sun Ah malah ingin pergi ke sekolah, padahal sudah tengah malam. Sun Ah ternyata pergi menemui guru sastra. Dia sangat senang akan dapat uang banyak. Namun guru itu bilang tak punya uang dan memohon agar tak memberitahu istrinya. Namun tak lama, istrinya mengirim pesan dan foto itu sudah sampai kepada istrinya. Guru itu pun jadi sangat marah.
Sementara di luar, Hyun datang menyusul Sun Ah, namun saat sampai, dia malah melihat Sun Ah jatuh dari atas dan meninggal karena garis merahnya juga memudar. Ternyata Sun Ah masih selamat. Hyun langsung membawanya ke rumah sakit, namun keadaannya sedang koma. Jiwook datang dan sangat khawatir dengan keadaan Sun Ah. Awalnya dia mengira Sun Ah bunuh diri. Dia juga bingung kenapa Hyun juga datang ke sekolah. Hyun pun bilang dia menyusul Sun Ah karena Sun Ah bilang dia akan ke sekolah. Dan dia yakin juga kalau Sun Ah tidak mungkin melakukan bundir. Jiwook pun jadi ikut yakin kalau Sun Ah memang tidak mungkin bundir. Karena peristiwa Sun Ah, para guru jadi bersih tegang. Ada yang menyalahkan Sun Ah, namun ada juga yang membelanya karena dia korban bully. Ditambah lagi guru sastra juga tidak ada kabar. Begitu juga dengan Kim Hyung yang juga tidak datang. Namun dari banyaknya masalah guru di sana, ada juga yang lebih sial, yaitu Pak Kim yang gagal menikah. Karena gagal nikah, dia akan pergi ke Kanada dan sementara ini dia akan menumpang di rumah kakaknya. Walaupun sebenarnya dia sedikit segan dengan kakak iparnya, apalagi mereka sudah lama tidak berjumpa. Di rumah sakit, Sun Ah masih belum sadar dan Jiwook selalu setia menjaganya. Malam hari, Hyun juga diam-diam melihatnya. Keesokannya, Hyun mencoba cari bukti di TKP. Namun tiba-tiba muncul murid lain yang memberikan opininya. Dia bilang penyebab kejadian itu ada hubungannya dengan Kim Hyung karena terus membuli Sun Ah. Apalagi sekarang dia menghilang setelah kejadian Sun Ah. Dia bernama Kyung Jin. Dia mengira kalau Sun Ah memang bundir. Namun Hyun langsung bilang kalau Sun Ah masih hidup dan itu bukan bundir. Namun tiba-tiba fokus Hyun teralihkan dengan pria berkacamata di kelasnya. Tanpa bertanya, langsung mengambil kacamatanya dan memeriksanya. Karena dia mengira itu adalah kacamata Sun Ah, namun ternyata bukan. Namun di tempat lain, sebuah kacamata muncul di meja Pak Kim. Dia bertanya ke Gyujin apakah itu miliknya. Namun Gyujin bilang bukan miliknya. Justru dia bilang mungkin itu milik Pak Kim dan menyarankan untuk mencobanya. Pak Kim awalnya tak mau, namun dia penasaran dan langsung mulai mencoba. Dia langsung bisa melihat garis merah itu dan sangat kaget. Namun tiba-tiba Jiwook datang dan langsung membuat Pak Kim terkejut dengan banyaknya garis miliknya. Jiwook datang menemui Gyujin. Di sana Gyujin meminta maaf karena lalai menjaga Sun Ah. Namun Jiwook jadi kesal karena Sun Ah dikira bundir. Jiwook meyakinkan kalau Sun Ah bukan bundir dan dia akan mencari tahu. Kemudian dia bertanya tentang keberadaan Kim Hyung. Gyujin bilang Kim Hyung menghilang. Jiwook pun jadi curiga. Lalu dia menunjukkan foto Sun Ah saat bersama teman prianya. Kemudian dia langsung menginterogasinya. Namun anak itu malah membuat Jiwook kesal karena dia seakan membuat Sun Ah tampak murahan. Apalagi dia bilang Sun Ah hampir dia pakai. Di sana Jiwook tetap tenang karena anak itu hanya tahu kalau Jiwook adalah polisi biasa. Kemudian anak itu bilang kalau sebelum pergi, Sun Ah tiba-tiba panik karena ada barangnya yang menghilang. Karena itu Jiwook mengecek CCTV dan menemukan Kim Hyung yang mencuri barang Sun Ah namun tiba-tiba menghilang di kegelapan. Di tempat lain, Pak Kim kaget kakaknya dan kakak iparnya sama-sama punya garis lebih dari satu. Namun dia lebih cenderung kesal ke kakak iparnya. Saat mabuk, kakak ipar bertanya alasan Pak Kim gagal menikah. Pak Kim bilang dia gagal nikah karena diselingkuhi. Mendengar itu, kakaknya sedikit panik. Setelahnya saat mereka naik lift, salah satu garis kakak ipar mengarah ke suatu ruangan di lantai 4 yang membuat Pak Kim kesal. Setelah mengobrol, mereka kembali naik, namun kakak ipar sempat salah pencet tombol dan memilih lantai 4. Pak Kim yang penasaran siapa orang di lantai 4, diam-diam kembali memencet lantai 4. Namun saat dia mau keluar, kakak ipar langsung menahannya. Keesokannya kabar buruk menimpa Jiwook. Kasus Sun Ah ditutup dengan ditetapkan sebagai kasus bunuh diri. Hal itu membuat Jiwook sangat kesal seakan atasannya tak mengerti perasaannya. Dia pun kembali mencoba membuka pin HP Sun Ah, namun rekannya bilang itu mustahil karena itu HP Apple. Di sekolah, Gyujin kaget Pak Kim memakai kacamatanya. Namun,
Karena Pak Kim tak sengaja melihat perselingkuhan guru di sana, Pak Kim malah minta pendapat Gyujin apa yang akan dilakukannya jika menemukan perselingkuhan di sekitarnya. Gyujin hanya bilang dia harus meyakinkan dulu kalau yang dilihatnya adalah fakta, dan setelahnya akan memberitahu semua orang lalu menyaksikannya seperti drama. Setelah pulang, Pak Kim yang ingin pergi dengan keluarganya malah melihat sebuah paket bernama Ota Seok yang salah alamat. Dia pun berinisiatif untuk mengantar paket itu, yang ternyata itu adalah ruangan lantai 4 dan di kamar 401 yang kemarin garis merah kakak ipar mengarah ke sana. Dan ternyata penghuninya adalah wanita. Karena penasaran, Pak Kim mencari tahu siapa yang tinggal di sana dari tempat surat. Dan ternyata nama wanita itu adalah Kuak Chairim. Malam harinya kakak ipar tak pulang, padahal mereka sedang melakukan upacara untuk mendiang ibu Pak Kim dan kakaknya. Kakaknya bilang suaminya biasanya menginap di luar jika sedang banyak pekerjaan. Setelahnya kakaknya kembali bertanya kenapa dia gagal menikah. Kakaknya khawatir itu bukan karena perselingkuhan, melainkan karena keluarga wanita tak terima karena keadaan orang tua mereka. Pak Kim pun menjelaskan kalau semua itu murni karena perselingkuhan. Awalnya dia ingin pura-pura tak tahu dan melanjutkan pernikahan. Namun perselingkuhan itu mengingatkan dia dengan ayahnya yang selingkuh dan membuat ibu mereka menderita. Karena itulah Pak Kim membatalkannya. Karena dia tak mau menderita seperti ibunya. Kakaknya mencoba mengingatkan adiknya agar tak terus menyalahkan ayah mereka karena Pak Kim dulu masih kecil dan belum mengerti banyak hal. Namun, sakit hati Pak Kim sudah terlalu dalam. Keesokannya di sekolah, semua orang digegerkan dengan menyebarnya berita foto hubungan guru sastra dengan Kim Hyung, dan guru sastra ditemukan meninggal di parkiran. Di sana dia bundir dan meninggalkan surat wasiat yang meminta maaf atas kesalahannya. Namun Jiwook yang seorang detektif sangat tidak percaya dengan kondisi guru sastra. Dia yakin guru sastra tak mungkin meninggal di mobil itu, melainkan ada yang memindahkannya. Karena tidak masuk akal mobil dengan mayat 3 hari tanpa ada yang menyadarinya. Apalagi beritanya juga baru muncul hari ini. Di sekolah setelah kejadian kemarin, Hyun kini punya teman baru. Namun saat mereka akan pergi bersama, Jiwook muncul untuk menjemput Hyun. Karena tak tahu Jiwook, Kyung Jin jadi mengira kalau Jiwook adalah om-om mesum. Dia ingin memanggil polisi, namun langsung terdiam saat Jiwook menunjukkan kalau dia adalah polisi. Jiwook membawa Hyun untuk bertanya tentang kasus Sun-ah. Di sana Hyun hanya minta Jiwook mencari kacamata yang dipakai Sun-ah karena dia berubah setelah memakai kacamata itu. Dan akan memberitahu kejelasannya setelah Jiwook menemukan kacamata itu. Jiwook pun jadi bingung dengan informasi Hyun. Sementara di tempat lain, tanpa sengaja Pak Kim melihat kakak iparnya, padahal kakaknya bilang dia sedang bekerja. Diam-diam Pak Kim pun mengikutinya yang berakhir di sebuah hotel. Di sana kakak ipar bertemu dengan wanita bernama Chairim. Bahkan dengan mesra dia memberikan hadiah kalung kepadanya. Pak Kim sangat emosi. Dia pun langsung menelpon kakak ipar. Dia bertanya di mana keberadaannya. Namun kakak ipar berbohong dan bilang sedang di luar kota. Namun ternyata diam-diam Pak Kim maju untuk melihat nomor kamar mereka. Setelah tahu nomor kamar mereka, Pak Kim langsung menghampiri kakak ipar. Kakak ipar sangat panik melihat Pak Kim. Dia memohon agar Pak Kim jangan emosi. Melihat itu Pak Kim makin kesal karena bukannya meminta maaf dulu, kakak ipar malah mencari alasan. Kemudian kakak ipar meminta maaf dan berjanji akan mengakhiri semuanya agar masalah segera selesai. Pak Kim pun mengalah agar keluarga kakaknya tetap utuh. Namun dia mengingatkan kakak ipar jika dia ingkar janji, maka dia akan membalasnya. Pagi harinya, Pak Kim pamit ke kakaknya karena akan ke Kanada. Dia juga mengemasi barangnya di sekolah dan ingin meninggalkan kacamata itu, namun ragu dan kembali memakainya. Kemudian Gyujin menyapanya, dia bertanya apakah Pak Kim sudah menyelesaikan dramanya. Pak Kim pun hanya bilang mungkin. Gyujin sangat menyayangkan Pak Kim keluar di situasi ini. Apalagi mereka tambah repot karena berita yang viral. Karena teringat kasus guru sastra yang viral,
Pak Kim jadi khawatir dengan kakaknya. Dia pun mencari IG Chairim, dan ternyata wanita itu terus mengumbar kemesraannya dengan kakak ipar, bahkan dia sekarang sedang hamil. Karena itu Pak Kim jadi kembali ke rumah kakaknya, namun di sana orang sangat ramai yang ternyata kakaknya mengamuk dan menyerang mobil Chairim. Namun anehnya saat melihat Pak Kim, kakaknya malah menyalahkan Pak Kim. Kemudian datang kakak ipar, namun dia malah menenangkan Chairim. Melihat itu, Pak Kim langsung memukulnya. Namun kakaknya langsung menghentikan Pak Kim, lalu bilang kalau pria itu bukan suaminya, karena pria itu adalah suami Chairim dan dia adalah simpanan pria itu. Dan kini hubungan mereka sudah berakhir karena Pak Kim sudah melihatnya di hotel dan Chairim juga sedang hamil. Pak Kim sangat syok dan langsung memeluk keponakannya yang baru datang. Sementara di tempat lain, Jiwook terus memperhatikan keanehan surat guru sastra. Namun dia jadi teringat dengan Sun-a. Dia takut Sun-a juga meninggalkan surat wasiat. Namun saat dicari dia tak menemukan apapun dan hanya ada buku aneh. Di tempat lain, Hyun datang ke motel guru sastra kemarin dan di sana Hyun tertarik dengan loker paruh waktu. Namun saat pulang ternyata Jiwook sudah menunggunya. Jiwook menunjukkan gambar aneh Sun-a dan bertanya apakah itu kacamata yang Hyun maksud. Hyun pun bilang iya. Lalu jujur tentang kemampuannya, namun Jiwook tampak meragukannya. Namun dia mencoba untuk percaya, jadi menurut Hyun, mungkin ada yang ingin merebut kacamata Sun-a, lalu mendorongnya. Hyun sangat yakin Sun-a tak mungkin melakukan bundir. Namun dia yakin Sun-a sudah membuat banyak masalah karena membongkar banyak rahasia. Kemudian Jiwook bertanya, apakah ada beberapa kacamata yang menyebar karena belakangan ini banyak kasus aneh. Namun Hyun hanya diam. Dan Jiwook kemudian justru iba dengan kehidupan Hyun. Karena jika Hyun tak berbohong, pasti hidupnya sangat berat selama ini. Keesokannya saat di sekolah, Hyun tertidur dan mimpi buruk. Dan karena kejadian itu, temannya mengajak Hyun jalan-jalan di akhir pekan. Namun Hyun menolak karena dia akan bekerja paruh waktu di motel Miseong. Di ruang guru, seorang staf dimarahi, namun ternyata wanita bernama Mi Seong itu punya kacamata yang bisa melihat garis merah. Dan dia juga punya kebiasaan aneh dengan main hektar. Saat mereka makan siang, para guru wanita di sana membahas guru musik yang mereka taksir. Dan begitu juga dengan Mi Seong yang dalam diam-diam juga suka dengan guru musik. Namun hal aneh kembali dilakukan Mi Seong. Dia yang bercita-cita jadi aktris, berdandan aneh di akhir pekan dan menginap di hotel Miseong tempat Hyun bekerja. Di kantor polisi, diam-diam, Jiwook dan rekannya mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi ke Sun-a, namun saat ini mereka belum menemukan bukti yang jelas. Namun, walau ragu, Jiwook mulai percaya dengan kacamata, karena Sun-a berubah setelah menggunakannya. Bahkan, dia juga memberitahu rekannya rahasia kacamata itu. Namun responnya sama seperti Jiwook yang ragu. Keesokan pagi, Hyun yang bekerja dikejutkan dengan kedatangan Kyung Jin dan Yeon Jun yang datang untuk menemani Hyun. Hyun tak bisa menolak mereka karena diancam akan dilaporkan karena dia masih di bawah umur dan seharusnya tak boleh bekerja. Saat itu kebetulan Mi Seong datang dan selalu menyewa kamar nomor 206. Namun walau sudah berdandan aneh, Kyung Jin masih familiar dengan wajahnya. Saat masuk kamar, Mi Seong bertingkah aneh. Dia terus berkata kalau dia sudah meniduri banyak pria, namun dia masih tak terpuaskan dan hanya memikirkan guru musik. 섹스하고 싶다! Begitu juga dengan Kyung Jin. Dia berteriak kalau dia ingin berhubungan badan. Namun, Yeon Jun malah mengejeknya. Hyun juga senang melihat mereka, apalagi mereka berdua tak punya garis merah. Namun tiba-tiba, Mi Seong keluar dan akhirnya Kyung Jin yakin kalau itu adalah staf sekolah mereka. Di kantor, Jiwook jadi penasaran dengan Hyun. Dia memeriksa kasus ibu Hyun dulu. Dia masih ragu dengan ceritanya, namun dari kasus ibunya,
Kelihatannya dia tidak berbohong, karena tak mungkin Hyun kecil bisa menggambar perselingkuhan orang dewasa dengan tepat. Setelahnya mereka bertemu di rumah sakit. Jiwook bertanya apakah Sun-a punya garis. Hyun bilang dia punya, namun Hyun tak menemukan dengan siapa dia terhubung. Jiwook sebenarnya curiga dengan pria yang pergi dengan Sun-a. Namun Hyun yakin itu bukan murid dari sekolahnya. Setelahnya saat nonton berita, kembali ada kasus pembunuhan. Dan anehnya pelakunya pakai kacamata dan dia tak punya garis merah. Dan Hyun sangat kaget melihat itu. Yang membuatnya jadi kepikiran perkataan Jiwook yang bilang mungkin ada beberapa kacamata yang tersebar. Keesokannya di sekolah, Miseong diam-diam masuk ke ruang guru musik. Dan dia menyapa guru musik. Dia sangat senang guru musik tahu siapa namanya. Miseong bertanya apakah guru musik senang bekerja di sana. Pak guru bilang dia senang, namun dia juga sudah mulai bosan karena terus berhadapan dengan murid yang membuatnya tak bisa berkarya. Dia juga tahu kalau Miseong punya impian jadi aktris, dan dia bilang Miseong berbakat. Mendengar itu Miseong jadi sangat senang, namun seketika terdiam saat melihat mereka berdua sudah punya garis masing-masing dan mulai membayangkan garis mereka terhubung. Di luar sekolah, karena Kyungjin sedang ada urusan, Yeonjun mengajak Hyun pulang bersama. Namun tiba-tiba dia mengajak Hyun ke suatu tempat. Dia mengajak Hyun ke kolam renang yang sepi karena dia tahu Hyun suka tempat yang tak banyak orang. Yeonjun dulu atlet renang waktu SMP. Dia bertanya apakah Hyun bisa berenang. Dan Hyun bilang dia tidak bisa. Namun dia malah lompat. Namun seketika Hyun tenang karena di dalam air dia tak melihat garis-garis merah itu. Karena Hyun tak kunjung timbul, Yeonjun jadi khawatir dan melompat. Namun Hyun malah tertawa karena lucu melihat bentuk rambut Yeonjun. Setelahnya Yeonjun menyiapkan mie instan agar tubuh mereka hangat. Karena merasa aman dengan Yeonjun, Hyun menjelaskan kenapa dia suka tempat sepi. Dan kemudian menjelaskan tentang kemampuannya. Namun anehnya, Yeonjun malah tidak kaget dan malah bilang Hyun hebat dan spesial. Hyun jadi kaget. Bahkan Yeonjun bilang dirinya tak sebanding dengan Hyun. Bahkan jika dia menghilang, tak akan ada yang menyadarinya. Hyun pun bilang kalau Yeonjun hilang, dia dan Kyungjin akan mencarinya. Kejadian tadi itu membuat Hyun kasmaran. Namun ternyata Hyun sudah punya satu garis merah. Sementara itu di kantor polisi ada wanita bermasalah yang ternyata kenal dengan Jiwook. Namun Jiwook berusaha tak akrab lagi dengannya dan kembali fokus ke kasus Sun-a. Dia mulai percaya dengan kekuatan Hyun dan mencopot foto Lee Ji-won, pria yang bersama Sun-a kemarin. Namun kembali memasangnya karena bimbang. Karena melihat pacar Sun-a, rekan Jiwook jadi bertanya apakah Jiwook ada pacar. Jiwook bilang dia tak punya, namun dia penasaran dengan satu wanita, yaitu Gyujin. Namun dia tak berniat menidurinya. Di akhir pekan, Miseong kembali datang ke motel Miseong dan seperti biasa memilih kamar 206. Dan kembali berteriak dan berkata kalau dia sudah meniduri banyak pria dan masih tak puas karena guru musik. Bahkan suaranya terdengar oleh Hyun yang sedang lewat. 관계를 가졌어요. 사람의 소리가 옆방에서 Jadi dahulu, saat Miseong pertama datang ke kamar itu, dia menemukan kacamata itu di sana. Lalu dia melihat garis merah dan sadar kalau dia orang yang sempurna di antara tamu-tamu hotel yang busuk. Bahkan dari kamar 206, ada celah yang bisa mengintip ke kamar sebelah. Dan mulai saat itu, dia jadi kecanduan dan menonton terus dari sana. Namun, kali ini orang yang dia intip ternyata guru musik. Dan dia tambah kaget karena ada wanita yang masuk yang merupakan artis yang juga mantan guru musik. Walau kesal, Miseong harus melihat dan mendengar pria dambaannya dipakai wanita lain. Setelah selesai berhubungan, wanita itu mengajak guru musik melakukannya lagi besok di tempat yang sama dan jam yang sama. Miseong yang kesal melepas wignya dan memperpanjang waktu sewanya. Keesokannya dia memberikan obat di minuman yang ada di depan kamar guru musik hingga tiba waktu si wanita datang.
Miseong langsung menyerangnya, lalu menyekapnya dan memakai pakaian wanita itu. Kemudian masuk ke kamar guru musik. Namun guru musik langsung sadar itu adalah Miseong. Namun Miseong sudah terlalu birahi, dia langsung menggoda guru musik. Namun guru musik jadi kesal dan ingin pergi. Melihat itu, Miseong langsung melempar hektarnya ke guru musik. Dan kebetulan efek obatnya sudah bekerja, sehingga guru musik langsung pingsan. Miseong senang akhirnya bisa mendapatkan tubuh guru musik. 나는 많은 남자들과 손사람과 관계를 갖는 Namun, seketika panik saat guru musik mengeluarkan banyak darah. Dia pun langsung gila dan melampiaskan semuanya. Setelahnya si wanita yang disekap berhasil keluar dan kebetulan Hyun lewat. Dan Hyun sangat kaget saat melihat guru musik dan Miseong sudah tewas. Jiwok pun segera memeriksa TKP dan sangat syok dengan keadaan Miseong yang penuh dengan anak Hector. Kemudian dia minta penjelasan Hyun. Hyun bilang kalau Miseong selalu datang sendiri dan hanya punya satu garis. Dan itu tidak terhubung dengan guru musik dan selebihnya dia tidak tahu. Namun Hyun yakin kalau ada kacamata lain dan minta agar Jiwok menemukannya karena kacamata itu sangat berbahaya dan yakin Miseong punya kacamata itu. Karena teringat perkataan Hyun yang bilang kacamata itu berbahaya, Jiwok nekat datang ke TKP dan menguras bak mandi yang penuh darah itu. Namun setelah kering, benar di sana ada kacamata itu. Dan Jiwok mencobanya, yang seketika membuatnya syok dengan garis merah di kepalanya yang sangat banyak. Setelah beberapa hari memakai kacamata itu, Jiwok bisa melihat hal-hal aneh dari rekan polisinya. Namun dia masih belum menemukan orang yang gila seperti garis miliknya. Dan tak lama, ada teman kelas Hyun yang datang ke sana dengan muka bingung. Setelahnya Jiwok membawa paksa remaja yang pergi dengan Sun-a kemarin. Dia ingin melihat garis Sun-a terhubung atau tidak dengannya, namun ternyata tidak ada hubungannya. Di tempat lain, Hyun sedang ngobrol dengan teman-temannya. Mereka ingin merayakan ulang tahun Hyun yang ke-17 di tanggal 1 November. Namun, Yojun diam-diam mengajaknya bertemu berdua sebelum acara mereka bersama. Dan tak lama, ada pesan tak dikenal masuk yang mengundang Hyun di pesta ulang tahun di tanggal 1 November. Pesan itu sangat mengganggu Hyun, namun ada hal aneh yang dilihatnya, yaitu temannya Jina tiba-tiba punya 4 garis S-line. Dan ternyata alasan Jina datang ke kantor polisi kemarin adalah untuk buat laporan pelecehan yang diterimanya. Dia dilecehkan saat dia minum di rumah teman prianya, saat minum dia pingsan, dan ketika dia bangun, pakaian dalamnya terpasang terbalik. Karena Jiwok punya kacamata itu, dia mengira kalau Jina penipu. Karena Jina bilang dia belum pernah melakukan hubungan badan, padahal dia punya 4 garis. Pelaku yang dituduh juga murid sekolah Sun-a, jadi mereka ke sana dan kebetulan berpapasan dengan Gyujin. Di sana Jiwok terkejut Gyujin masih perawan. Gyujin menyapanya, bertanya kabar Sun-a dan minta izin untuk menjenguknya. Namun Jiwok meminta menunggu waktu yang pas. Gyujin juga memuji kacamata baru Jiwok, namun Jiwok malu dan mengalihkan pembicaraan. Kemudian mereka menginterogasi si pelaku yang bernama Hanyuk. Mereka dan Jin-a kenal saat menjadi trend idol. Namun sebenarnya Hanyuk kurang suka dengan Jina, dan alasan mereka minum bersama karena Jina yang memaksanya untuk minum di rumahnya. Jiwok tak percaya apalagi dia punya 1 garis, ditambah lagi mukanya sangat sombong. Namun mereka belum punya bukti untuk menahannya. Saat mereka ingin pergi, Hyun kebetulan lewat dan melihat Jiwok memakai kacamata. Hyun langsung minta Jiwok memberikan kacamata itu, karena kacamata itu berbahaya. Namun Jiwok menolak dan membuat Hyun terus memaksa. 그냥 버려요, 그 안경. 진정해. 왜 이래? 그래서 위험하다고요. 야, Hingga datanglah Gyujin yang menegur mereka karena melihat keributan itu. Hyun pun segera pergi. Begitu juga dengan Jiwok. Namun sebelum pergi, dia mengajak Gyujin untuk pergi makan berdua. Dari sini terbuka fakta di mana Gyujin juga bisa melihat garis merah tanpa kacamata.
dan dia tertawa melihat banyaknya garis merah Jiwook. Jiwook dan rekannya terus berusaha memecahkan kasus itu, namun jalan mereka buntu dan membuat rekan Jiwook frustasi. Mereka kembali menginterogasi Han Yu di kantor polisi. Dari sana, Han Yu menunjukkan pesan Jina yang meminta untuk menumpang minum di rumahnya Han Yu karena lagi stres. Dan di tempat lain, Jiwook juga menginterogasi Jina. Ternyata Jina menghapus isi pesannya dengan Han Yu. Jiwook pun bingung kenapa dia melakukan hal itu. Jina juga mencuci pakaiannya yang seharusnya jadi bukti kuat. Jiwook jadi ragu dengan Jina. Ditambah lagi, dia dan Han Yu tak memiliki garis yang terhubung. Karena Han Yu tak terbukti salah dan Jiwook curiga Jina bohong, dia menyuruh rekannya tak melanjutkan kasus itu. Kemudian saat pulang, Hyun sudah menunggunya. Hyun mencoba kacamata itu. Jiwook juga memberikan foto ibu Hyun dan ingin membantu mencarinya. Namun Hyun teringat perkataan Sun-ah. Kalau ibunya masih ada, seharusnya ibunya mencari Hyun. Di sana Jiwook bilang dia tahu kacamata itu berbahaya. Namun kacamata itu juga bisa membantu seseorang sama seperti Hyun menolong tetangganya dulu. Jiwook pun menceritakan kasus Jina yang berhasil dia bongkar karena kacamata itu. Jiwook mengira Jina adalah pembohong. Namun Hyun bilang garis merah Jina baru muncul 1 minggu belakangan ini karena dulu dia tak punya garis S-line. Mendapat informasi dari Hyun, Jiwook langsung mengabari rekannya untuk memulai lagi kasus itu. Mereka langsung mendatangi tempat tinggal Han Yu. Di sana Jiwook bingung, ruangannya sangat bersih. Dan Han Yu bilang dia maniak kebersihan. Kemudian mereka terpaksa pergi karena Han Yu bilang dia mau istirahat. Sementara di tempat lain, diam-diam Hyun masuk ke motel Miseong yang sudah tutup. Namun di belakang ada yang mengawasinya. Alasan dia datang ke sana karena dia yakin kacamata yang Jiwook pakai pasti ada orang yang sengaja meletakkannya agar Jiwook menemukannya. Namun saat mencari, Hyun dikejutkan dengan kemunculan Yojun. Yojun bisa tahu Hyun di situ karena tak sengaja melihatnya dan mengikutinya. Dia juga bingung kenapa Hyun sangat berani ke sana. Melihat Yojun ketakutan, Hyun malah menakutinya. Dan Yojun yang takut malah memeluknya. 네 머리 Karena suasananya begitu, dua pemuda itu malah terbawa suasana dan berakhir berciuman. Kembali ke Jiwook, dari malam sampai subuh, mereka mencari barang bukti di pembuangan sampah rumah Han Yuk. Di sana, Jiwook menemukan spray milik Han Yuk yang sudah dibuang. Jiwook tahu itu spray Han Yuk karena dia curiga dengan ruangannya yang terlalu bersih, dan spraynya juga sudah diganti. Spray itu bisa jadi bukti kuat karena Jina pingsan di sana dan mereka tinggal menunggu hasil forensik. Namun Jiwook masih terganggu karena garis Han Yuk dan Jina tidak terhubung. Setelah hasil forensik keluar, Han Yu kembali diinterogasi, namun dia selalu punya alasan. Dia bilang buang spray karena tak suka kotor, dan masalah darah Jina yang ditemukan di spray itu, dia bilang mungkin dari menstruasi Jina. Jiwook mencoba membahas di mana Han Yuk membeli minuman karena seharusnya tak bisa karena masih di bawah umur. Ternyata Han Yuk membeli di minimarket dan di sana tak pernah memeriksa KTP. Kemudian mereka memeriksa CCTV minimarket, namun hanya CCTV luar saja yang aktif. Mereka sangat bingung karena tak menemukan hal aneh. Dan begitu juga CCTV area tempat tinggal Han Yuk, hingga muncullah 4 remaja di CCTV. Dengan kemampuan kacamata, Jiwook bisa melihat kejanggalan. Saat mereka datang, jumlah garis mereka masih sedikit, bahkan 1 orang tak punya garis. Namun saat mereka pulang, masing-masing dari 4 orang itu bertambah 1 garis. Jumlah garis itu sesuai dengan garis yang dimiliki Jina. Begitu juga dengan Hyun. Dia juga melihat garis merah Jina yang terhubung dengan para pelaku yang juga murid di sekolahnya. Dia segera menelpon Jiwook, namun ternyata Jiwook sudah ada di belakangnya. Mereka semua diinterogasi terpisah, termasuk dengan Han Yuk. Di sana, pria yang baru punya 1 garis terlihat paling gelisah. Dia terus minta pulang, dan Jiwook menurutinya. Namun ternyata, Jiwook membawanya ke arah lain dan membuat anak itu panik. Dia pun semakin panik saat Jiwook membawanya ke TKP. Jiwook mengajak rekannya keluar mobil. Di sana rekannya bingung karena belum sadar. Lalu Jiwook memberitahunya kalau si anak itu sangat ketakutan. Jadi Jiwook minta agar mereka memancing anak itu agar makin takut. Betul saja, saat anak itu dikeluarkan, dia langsung kabur dan detektif Oh langsung menangkapnya.
Di mobil, anak itu masih tak mengaku. Jiwook juga tak langsung memaksanya. Dia terus minta pulang, namun Jiwook bilang mereka harus kembali ke kantor polisi. Makin paniklah anak itu. Ditambah lagi, Jiwook bilang temannya yang lain sudah pulang sedari tadi karena tak terbukti salah. Sementara dia harus ditahan karena Jiwook punya bukti untuk menahannya. Karena merasa dihianati dan tak mau dihukum sendiri, anak itu akhirnya jujur. Dan ternyata teman-temannya juga belum pulang dan mereka mulai jujur kalau semuanya adalah rencana Hanyuk. Dia memberikan obat bius ke Jina dan membayar mereka untuk melecehkan Jina, sementara Hanyuk menonton perlakuan mereka. Jiwook segera menginterogasi Hanyuk dengan menunjukkan botol bius dan bilang ditemukan di rumah Hanyuk. Jelas Hanyuk dengan sombong bilang tak mungkin karena seharusnya botol itu ada di box pemadam. Dan akhirnya dia keceplosan sendiri. 강간범은 내가 아니라 넌 주동자지. 이 쓰레기 같은 새끼. Setelahnya Jiwook bertemu Hyun. Jiwook senang karena kacamatanya bisa membantu seseorang. Namun Hyun mengingatkannya kalau tidak semua yang dilihat bisa membantu menemukan kebenaran. Lalu Jiwook ditelepon pihak panti jompo dan terpaksa menurunkan Hyun di halte bus. Dan saat turun, Hyun langsung menelpon Yojun. Di panti jompo, Jiwook kesal karena ayahnya kembali kabur. Namun yang mengejutkan adalah ayah Jiwook kabur karena dibawa oleh Gyujin. Bahkan dari CCTV, Gyujin seperti sengaja membuat wajahnya terlihat. Dan tak lama, langsung ada pesan masuk dengan mengirim foto Sun-ah. Jiwook segera ke rumah sakit dan tak lupa menyuruh detektif Oh memeriksa latar belakang Gyujin. Saat sampai di rumah sakit, ternyata Sun-ah masih ada di sana dan membuat Jiwook sedikit tenang. Namun tiba-tiba, garis merah Sun-ah bergerak dan mengarah ke pintu kamar. Jiwook langsung waspada dengan memegang pistol dan ternyata yang masuk adalah ayahnya sendiri. Yang paling membuat Jiwook terkejut, ternyata pria yang terhubung dengan garis Sun-ah adalah ayahnya yang juga kakek Sun-ah. Jiwook sangat emosi, dia ingin menghajar ayahnya. Namun dia tak tega, dia sangat sedih dan kecewa dengan semua yang terjadi kepada Sun-ah, keponakannya. Kembali ke masa lalu, ada seorang gadis yang sangat frustasi karena video dia berhubungan badan disebar pacarnya. Semua orang menatapnya hina dan tak ada gunanya memenjarakan pacarnya. Dia pun akhirnya ingin bundir, namun tiba-tiba Gyujin menolongnya. Lalu saat dia akan pergi, Gyujin memberikannya kacamata. Kembali ke Hyun. Dia memanggil Yojun di beberapa jam sebelum ulang tahunnya. Dia langsung jujur dan mengajak Yojun berhubungan badan. Yojun menurutinya walaupun dia sedikit ragu. Hyun pun bilang dia tak mau Yojun terpaksa. Namun Hyun hanya mau melakukan itu dengan Yojun. Bahkan dia sudah beli pengaman dan kemudian mereka melakukannya. Sesudah mereka melakukannya, Hyun ingin pulang, namun Yojun minta dia menunggu dan pergi membeli sesuatu. Saat itu ada kaca dan Hyun melihat garis miliknya. Namun tiba-tiba garis itu hilang, diikuti jeritan banyak orang. Ternyata Yojun meninggal karena kejatuhan besi dari atas. Hyun sangat terpukul, dia merasa dirinya terkutuk karena semua orang yang di dekatnya selalu celaka. Bahkan setelahnya ada pesan masuk di mana Kyujin disekap di sekolah dan Hyun diundang datang ke sana. Hyun sangat takut dan minta bantuan Jiwook. Setelah menjelaskan semuanya, Jiwook jadi yakin kalau selama ini mereka dijebak dan digiring datang ke sekolah itu dan diberikan kacamata. Dan yakin pelakunya pasti sama, yaitu Gyujin. Mereka pun pergi ke sekolah dan di sana ada ruangan yang terang. Mereka langsung lari ke ruangan itu, namun hal aneh terjadi. Saat Hyun masuk ke kelas itu, dia tiba-tiba langsung menghilang. Mereka seperti masuk ke dimensi lain dan terpisah dengan Jiwook. Jiwook naik ke atas mencari Hyun dan Hyun bersama Kyungjin coba turun namun terus berputar di ruangan yang sama. Mereka pun naik ke atas gedung, namun masih tak menemukan Jiwook. Sementara Jiwook masuk ke dimensi lain, di mana ada banyak orang yang jadi korban kacamata dan satu wanita yang pertama kali diberi kacamata yang memimpin mereka. Jadi dahulu, setelah tahu kemampuan kacamata itu,
Wanita itu sempat menolak menggunakannya lagi, namun Gyujin mendoktrinnya. Dia membuat wanita itu agar dendam ke semua pasangannya dan menghabisi mereka. Akhirnya dia terpancing dan menghabisi satu persatu pasangannya. Dan tersisalah satu pria yang dulu menyebar videonya. Dia pun langsung menebas pria itu di depan semua orang termasuk Jiwook. Kembali ke Hyun, tiba-tiba Kyungjin punya kacamata itu. Namun saat Hyun ingin mengambilnya, dia marah. Dia bilang kalau Hyun mati, maka semua orang bisa melihat garis merah. Dan kata-kata itu adalah perintah dari Gyujin. Sementara di tempat Jiwook, Gyujin muncul dengan banyak garis merah dan disambut dengan persembahan. Dan ternyata persembahan itu adalah ayah Jiwook. Jiwook segera menolong ayahnya, namun Gyujin langsung mendoktrinnya, memintanya menolong Sun-ah dengan membalas kelakuan ayahnya. Jiwook pun mengambil pisau itu, namun dia malah menyerang Gyujin. Jiwook berusaha sekuat tenaga, namun Gyujin sangat kuat dan langsung menghabisi ayah Jiwook. Jiwook mencoba menyerang dengan pistol, namun tetap tak mempan, dan Gyujin langsung mencekiknya. Ternyata dia jugalah yang dulu mendorong Sun-ah dan bilang dia sengaja melakukan itu agar Sun-ah masuk rumah sakit sehingga Jiwook memperhatikannya. Kembali ke Hyun, dia diserang Kyungjin, namun Hyun berhasil menghancurkan kacamata itu yang langsung membuat Kyungjin kembali sadar dan normal. Namun hal aneh terjadi, bola mata Hyun berubah dan darahnya keluar, namun anehnya malah naik ke atas. Kemudian dia pindah ke dimensi Gyujin. Melihat Jiwook dicekik, dia langsung minta Gyujin menurunkannya. Di sana, Gyujin bilang ke Hyun kalau hari ini semua pertanyaan Hyun selama ini akan terjawab. Dia juga bilang kekuatan Hyun bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Sontak, Hyun langsung menyangkalnya, karena kekuatan itu merenggut semua orang yang dekat dengannya. Gyujin pun bilang kalau semua orang ingin melihat garis itu, dan orang-orang itu pun langsung mengelilingi Hyun, dan siap untuk menghabisi Hyun. Saat Gyujin menebas Hyun, tiba-tiba ada yang muncul, dan ternyata itu adalah ibu Hyun. Ternyata dahulu dia juga punya kacamata, dan bilang ke Hyun kalau Hyun tak salah, ibunya melakukan itu bukan karena Hyun, tapi karena kacamata itu. Melihat ibunya meninggal, Hyun menyerang Gyujin, namun malah dialah yang tertusuk. Dan kembali, darahnya naik ke atas yang membuat Gyujin sangat terpesona. Setelah Hyun tak sadar, Gyujin langsung menyelesaikan prosesnya. Namun tiba-tiba dia diserang dan ditusuk Hyun. Namun Gyujin malah tersenyum dan bilang tindakan Hyun sudah terlambat. Lalu dia meninggal. Dan setelahnya orang-orang itu sadar namun jadi gila. Lalu Hyun kembali ke dimensi normal dan bertemu Kyungjin. Mereka melihat Jiwook yang mau mengambil kacamata dan untungnya mereka berhasil menahannya. Setelahnya semua orang dihebohkan dengan penampakan langit yang penuh dengan garis merah. Dan kemudian makin panik karena semua orang bisa melihat garis merah di atas kepala mereka. Sama seperti yang Gyujin bilang. 1 tahun sudah berlalu, orang-orang mulai menutupi wajah mereka dan kini Hyun bisa hidup normal karena semua orang bisa melihat garis yang sama seperti yang dia lihat. Begitu juga dengan Sun-ah, dia kembali sehat dengan tanpa garis satupun. Hubungannya dengan Jiwook juga semakin membaik. Kembali ke Hyun, meski kini dunia yang baru membuatnya normal, namun dia masih tetap sendirian. Dia ziarah ke makam Yojun, namun tiba-tiba ada hal aneh. Gyujin tiba-tiba muncul. 편해봐. Dan drama S-Line pun tamat. Oke guys, makasih udah nonton. Semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa di drama lainnya. Sekian, terima kasih.